لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله والله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita diberikan kesempatan walaupun saya hampir saja lupa 10 menit saja lagi nanti tidak bisa 10 menit yang 10 menit ada sampai besok subhanallah jadi alhamdulillah walaupun sedikit telat ya kita lanjutkan insyaallah. Kita masih ya kalau nggak salah kita mempelajari tafsir Quran yang yang ayat berapa kemarin? 25-26 ya. Yang belum beres ya penjelasannya ya. 25-26. Tapi karena mau beres, kita mau dilanjutkan penjelasannya. Oleh karena itu kita kembali baca lagi ayat ini, 2 ayat ini. Untuk memudahkan kita membaca Quran. Dan minimal 2 ayat ini sudah 1 atau sudah setengah halaman. Ikutin ya, kemudian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب
الحق من ربهم فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما نضل به إلا الفاسقين Ya. Kita ulangi teman-teman kemarin pada masalah baru membahas operasi dari aman wa amilus sholihat. Jadi kembali lagi kita membahas ini bahwa artinya bahwa syai'ul amanu wa amilus sholihat dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, kalau masih ingat kajian saya, iman dan amal saleh itu sama atau tidak? Sama atau tidak? Sama. Mengapa dibedain, disebutnya beda? Karena mau menunjukkan keutamaan. Jadi iman dan amal soleh itu sama. Ketika kita tidak boleh membedakan antara iman dan amal soleh. Ketika kita beramal soleh itu bagian dari mengamalkan keimanan. Ketika kita punya iman, pasti kita beramal soleh. Iman itu banyak. Iman itu bentuknya banyak, ya. Apakah iman kepada Allah sesuai dengan bentuk iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kepada Rasul Allah, yang keempat pada kitab, tidak Allah, yang kelima pada hari akhir, yang keenam dan pada takdir. Nah, apa itu enam? Hafal cangkem, hafal dari dulu sudah hafal. Walaupun kita perlu membahas detailnya, kalau sudah dewasa kita harus paham detail-detailnya. Iman kepada Allah, kita harus tahu makna la ilaha illallah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana Allah menceritakan tentang dirinya dalam Al-Quran, bagaimana perbuatan Allah mempengaruhi kita, apakah semua kehidupan ini Allah yang atur seperti apa, dan sebagainya. Itu tercantum dalam kitab tauhid. Kita mempelajari tentang tauhid kepada Allah, maka disebut rukun iman yang pertama. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat ada berapa? Banyak. Tidak 10 itu yang kita ketahui. Itu juga kadang namanya kita salah. Nama-nama yang kita salah. Tapi yang kita tahu ada 10. Nah itu. Oke. Bukan cuma mengetahui nama-namanya, tapi kita harus tahu bagaimana sifat dari malaikat itu sendiri, bagaimana malaikat berinteraksi dengan kita, apa peranan malaikat dengan kita, bagaimana kita beriman kepada malaikat itu apa, kenapa kita harus beriman kepada malaikat, malaikat itu siapa,
Diciptakan oleh Allah untuk apa? Ya, apakah harus disembah? Ada sebagian manusia ada yang menyembah malaikat. Ya. Sebutnya Roh Kudus, sebutnya kan, karena malaikat itu bukan dari kalangan manusia. Sebutnya itu. Maka ada sebagian manusia atau sebagian pemahaman yang menyembah malaikat. Bagaimana dengan Islam? Tentu berbeda. Begitu juga kita beriman kepada Rasul. Nabi dan Rasul ada berapa? Banyak. Nabi itu banyak. Banyak. Yang kita ketahui 25 itu pun yang Nabi dan Rasulnya saja. Ya, gitu. Maka Nabi itu banyak karena Rasul perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi itu diberi wahyu, tapi tidak punya umat, hanya disuruh menyampaikan. Rasul dia wajib untuk menyampaikan, diberi wahyu untuk menyampaikan dan wajib mencari umat, cari pengikut Rasul. Itu juga kitab yang kitab imannya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Itu ada berapa? Yang diketahui 4 ya. Kitab-kitab yang lainnya kitab yang sama itu ada 4 yang diturunkan kepada Nabi Daud ya. Kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, Injil ya. Dan terakhir untuk menyempurna dari seluruh kitab tersebut, turun kepada siapa? Nah itu semua kita beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu ada apa? Hal itu semua itu kita imani. Ya, iman itu rata-rata kita beriman itu kepada sesuatu yang goib. Ya, yang goib. Yang goib dari keimanan itu cuma ada 2. Apa buktinya? Mana buktinya yang goib? Yang pertama iman kepada kitab goib. Di antara kita Allah yang diturunkan hanya Quran yang goib, karena Zaburnya dulu, Tauratnya dulu, Injilnya dulu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi yang bersangkutan itu kita sudah tidak bisa melihat dalamnya, tahu bagaimana kondisi sekarang, sudah diubah, sudah bukti dan sebagainya. Ada keterlibatan manusia di sana. Begitu juga kitab-kitab yang lain. Begitu juga Rasul dulu ketika Nabi Muhammad masih ada, para sahabat gaulin nabinya. Kalau itu sekarang Nabi dan Rasulnya gaulin tidak ada. Tapi kenapa kok saya sama Nabi Muhammad? Kenapa? Kenapa ibu saya sama Nabi Muhammad? Kenapa tiba-tiba percaya kepada Nabi Muhammad itu orang yang terbaik, orang mulia, yang membawa Al-Quran, membawa wahyu, Nabi yang harus diikuti. Kenapa? Kita tahu dari mana? Ya, kita dari yang goib. Kita belajar dari yang goib dari Al-Quran ini. Jadi kita percaya kepada Nabi Muhammad pun kita percaya kepada dari Al-Quran yang menunjukkan yang sampai sekarang kita masih ada yang materi ini. Ya. Jadi dari semua yang goib itu tadi ada 2. Yang pertama goib ini, yang kedua apa? Waktu para sahabat ketika ada nabinya yang ada. Yang lain itu semuanya goib kepada Allah. Allah paling maha goib, paling maha goib. Allah itu maha goib. Kita nggak bisa melihat Allah, kita nggak bisa menggambarkan Allah dan sebagainya. Begitu juga malaikat, juga goib. Kita nggak bisa melihat malaikat. Jika secara
secara nyata bentuk malaikatnya. Dan pernah sesekali malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad setelah beliau pulang dari Gua Hiro. Itu sekali dari waktu kedua keluar dari Gua Hiro, takut harus menerima wahyu pertama, pulang ke rumahnya, ya, Khadijah, langsung dijamin oleh beliau, diselimuti, langsung saking takutnya, langsung diselimuti sama Khadijah. Ketika sudah tenang, turun untuk surat dan yang seperti itu. Maka ketika itu keluar Rasul itu dan tiba-tiba ada sosok besar dengan menyelimuti seluruh angkasa. Nah, seluruh bumi ini terselimuti oleh malaikat Jibril. Kaget lagi. Kemana tadi itu berarti ini hadis yang bawa itu adalah ini makhluknya. Itu pun perkenalan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan diperlihatkan oleh malaikat Jibril itu, Allah memberikan izin untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad, dan cuma Nabi Muhammad saja yang bisa melihat. Itu kata Rasul, itu ujungnya sampai mata memandang di ujung langit terus jadi masih besar. Itu baru satu malaikat. Sayapnya ada 2 sayap. Jadi baru sayap malaikat itu. Terus melihat ke bawah, ke atas sampai ujung, ke bawahnya, tulisannya besarnya luar biasa. Jadi menyelimuti seluruh dunia seolah-olah seperti itu. Nah, itu saking besarnya. Dan ternyata malaikat itu pemimpinnya Jibril. Jibril itu pemimpin para malaikat. Dan besarnya itu sama dengan Jibril. Dan kita tiap hari ada malaikat yang mencatat amal kita tiap hari. Dan malaikatnya beda-beda. Mulai dari ibu semuanya balik sampai sekarang itu tiap hari bergantian, dan antara ibu dengan ibu yang lain itu berbeda-beda malaikatnya sehingga mereka bergantian. Bergantian. Satu orang saja selama mungkin umur 60 tahun, 60 tahun kita 360 hari dikali 4 malaikat, setiap hari itu turun 2 malaikat kali 2. Itu beda-beda, setiap hari sudah selesai beda-beda. Mereka tawaf di namanya pun. Kalau di dunia ada namanya Baitullah, ada Ka'bah. Urusan Ka'bah ke atas itu bilang ada namanya Baitul Maqdis, Baitul Maqdis di Aqsa. Namanya Baitul Ma'mur. Namanya Baitul Ma'mur. Jadi antara ini Ka'bah, jadi ada situ dalam itu ada namanya Ka'bahnya para malaikat. Jadi malaikat itu sama waktu di sana. Jadi hubungan antara langit dan bumi itu nyambung. Ka'bah ini tidak mungkin ditinggalkan untuk bertawafi. Terus saja bertawafi. Kecuali untuk sholat. Begitu juga malaikat. Jadi itu putaran semua, ini putar semua. Di Ka'bahnya manusia itu di Mekah, Ka'bahnya para malaikat di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Nah itu malaikat yang kita perlu tahu. Kita itu bersinggungan terus dengan malaikat, dan tidak bisa cinta, tidak bisa. Saya dosa dia, dosa lihat, dosa-dosanya. Tak bisa.
karena beda-beda. Kita perlu iman kepada malaikat itu dan fungsinya bukan hanya fungsi dan namanya dan sebagainya, tetapi bagaimana interaksi kita dengan malaikat itu seperti apa, dan bagaimana malaikat itu benar-benar taat. Ya malu nama untuk malu. Maka itu mengerjakan apa yang diberitahu dari saja kerjaannya. La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma tu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah, mereka tidak ada kesalahan. Dan mereka mengerjakan apa yang diperintah. Sudah suruh bawa, suruh datang dan belajar. Nah, itu malaikat. Dan seterusnya kita akan bahas nanti rukun iman. Kita bahas dari ayat ini, orang yang beriman dan beramal saleh itu analahum jannah. Jadi Allah itu mau ngasih sesuatu kepada kita. Kita ini orang yang beriman, di dalamnya pasti beramal saleh. Tak boleh orang beriman tak ada amal itu tak mungkin. Bagaimana hubungannya antara iman dan amal soleh yang dimana iman itu bisa mengantarkan kita ke surga? Ini bilangnya pada Allah, annahum jannah, buat mereka surga. Dan surganya satu apa banyak? Banyak. Di surga yang akan kita datangi itu insya Allah nanti itu levelnya banyak, beda-beda, tempatnya beda-beda. Dan itu disesuaikan dengan amal soleh dan keimanan kita. Terus bagaimana kita masuk? Kata Rasulullah SAW, kalian turun jannata di amalin. Tidak amal itu tidak bisa memasukkan orang ke surga, tidak bisa. Walau anda yang Rasulullah anda juga, walau dirahmati diwasi'ati rahmatillah. Dengan keluasan rahmat Allah. Jadi kita masuk surga bukan karena amal. Jangan dibanggain, saya sudah lahir, saya sudah haji, saya sudah umroh, saya sudah bangun ini, bangun itu. Amal kita tidak bisa sebanding dengan surga. Surga itu kita masuk dengan rahmat Allah. Rahmat Allah datang karena kita beramal. Balik lagi. Jadi balik lagi, kita memang tidak bisa masuk karena semata-mata amal kita. Mendapatkan rahmat Allah. Ketika rahmat Allah datang karena kita rajin ibadah, kita sholatnya benar, kita zakatnya benar, kita taatnya benar. Nah, inilah yang mengantarkan kita diberilah rahmat oleh Allah. Kamu sudah menjalankan perintah saya, kamu sudah menjauhi larangan saya kasih rahmat dulu masuk surga. Ketika masuk surga, kan surganya banyak, levelnya banyak. Bagaimana kita masuk? Level bawah, level tengah, level atas. Nah, nanti ditentukan oleh amalan kita. Amalan kita yang menentukan level surga. Makanya ada hadis yang menyebutkan perempuan itu cukup beramal di dunia itu 4. Dengan hanya amalan 4 saja sudah cukup. Apa katanya Bu? Oh, hadis tahu? Gimana Bu? Apabila perempuan itu tidak sholat pemisahan, apabila sholat pemisahan, dia sholat 5 waktu. Wa shoma Ramadan, dia puasa dan Ramadan. Terus wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya. Wa ta'at zawjaha, dan taat kepada suaminya. Maka kata Rasulullah SAW, masuklah ke udkhulna jannata ayyi babin syi'ti, di mana tempat pintu mana saja yang kamu mau.
Allah. Jadi mau ikatan yang mana bebas. Yang berat yang mana? Yang berat yang mana nih? Sholat bisa? Insya Allah. Sholat lima waktu bukan enggak sunnahnya nyantai saja keren. Terus puasa, insya Allah. Terus menjaga kehormatan, alhamdulillah. Ya. Nah ini tahu nih harus taat kepada suami. Dan ketaatan ini mutlak. Ya, ketaatan ini mutlak. Walaupun ada hadis menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Jadi kemutlakan ini kecualinya cuma satu. Jadi kita taat, perempuan itu taat kepada suaminya, boleh tidak taat kecuali cuma satu. Fi maksiatil khaliq, kalau suaminya mengajak, menyuruh, mencontohkan maksiat, berdosa, durhaka kepada Allah. Bukan suaminya yang durhaka, mengajak durhaka. Nah itu yang tidak boleh taat. Mengajak dosa. Nah, udah kayak gimana? Ada halal belum? Ya udah ini enak nih, disahkan. Atau misalnya ini mah kayaknya mau boleh-boleh aja lah. Hal-hal yang berbau keharaman, berbau subhat, berbau yang menyerumuskan kemaksiatan, suami boleh, kita boleh menolak apapun itu, dan kita tak boleh tidak taat. Selain itu nggak bisa. Nah ini yang katanya berhak. Ya nggak tahu itu yang punya suami gimana ya. Insya Allah. Padahal semua itu kan luar biasa. Nah, amal soleh yang dilakukan oleh ibu-ibu ini, oleh kita ini yang mengantarkan kita mempunyai atau memiliki atau punya kasih di surga. Ya, maka disebutkan ini, udah surganya banyak, tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa surga ini diidentikan dengan sungai? Kalau di bawahnya mengalir sungai. Ya. Kenapa? Ternyata Kenapa? Ternyata kehidupan manusia nanti di dunia maupun di akhirat tidak terlepas dengan yang namanya air. Jadi di sana juga ada air. Airnya banyaknya sungai. Jadi nanti surga itu nggak ketemu laut mungkin. Airnya sungai. Kita akan menemukan banyak sungai yang dijanjikan oleh Rasul, di antaranya sungai apa itu? Sungai susu. Jadi susunya apa? Sungainya isinya susu. Sungai madu dan madu doang. Tidak terbayangkan, itu madunya dari mana? Sungai Khamar, sungai Arak. Jadi dulu di dunia kita nggak boleh minum khamar, nanti di akhirat kita dikasih sungai isinya khamar. Memabukkan tak? Enggak. Enak tak? Enak. Lebih enak dari dunia pasti. Yang terakhir sungai, yang keempat sungai Zanzabil. Apa itu? Sungai jahe. Mereka jahe ada. Masya Allah. Itu dari mana siapa yang harusnya harus tahu, harus mikirin, harus mikirin itu madunya dari tempat dari mana harus mikirin. Semuanya Allah ciptakan. Makanya disebut tajri di tahtiha al-anhar, banyak sungai. Itu sungainya mau yang dari mana? Bahkan kata ulama dari tempat itu masih ada. Kita mikir pengen sungai. Sungai apa? Sungai air apa saja? Yang disediakan sama Allah yang dijadikan itu adalah apa? Ibu mikir
pengen sungai, isinya sirup semua. Ada, kalau apa yang dipikirkan pasti ada. Insya Allah seperti itu. Ya itulah surga. Walaupun hanya sekedar cerita dan cerita, tapi cerita ini patut diimani karena itulah tujuan kita. Walaupun kayaknya Insya Allah ya, indah banget memang kita tak pernah ya. Kalau dulu maka kita tak mungkin pernah melihat keindahan di dunia yang melebihi nanti di akhirat. Tidak mungkin. Seindah-indahnya di dunia itu pasti lebih indah lagi di akhirat. Sudah. Kita pernah mendengar berita kabar gembira, kita senang mendengarnya. Ketika di akhirat kita mendengar nama surga di akhirat, itu akan lebih senang lagi. Jadi tidak ada pernah kabar sesuatu kabar yang lebih menyenangkan kecuali kabar yang ada di surga. Dan itu belum pernah kabar itu diterima oleh kita. Mungkin kita pernah ya mendengar sesuatu yang menggembirakan. Gaji 15 atau dapat bonus, Insya Allah, dapat proyek 100 bulan, Insya Allah, bisa senang, ya senang itu senang, dari dunia sendiri lah. Nah, kesenangan itu di akhirat nanti akan lebih senang lagi. Maka kita pernah melihat apa di sana pasti ada yang lebih dari itu. Ya, bahkan kita pernah membayangkan sebuah kebahagiaan. Enak kalau ke sini, kalau ke sana, itu membayangkan di dunia yang begitu bahagia. Kita berimajinasi setinggi mungkin itu terbatas. Sedangkan di akhirat surga itu melebihi dari apa yang kita bayangkan sekarang. Saking lebih bahagia. Ya. Nah ini sini disebutkan ya. Ulama nuziku minha min samaratin rizqa. Apa artinya ini? Setiap kali ya mereka diberi rezeki min samaratin dari buah-buahan. Berarti di situ ada buah-buahan. Berarti di situ ada buah-buahan. Rizqan berupa rezeki. Rezekinya buah-buahan. Kalau orang minta buahnya sama nggak dengan yang di dunia? Buahnya sama nggak? Kalau sama ya itu mereka bukan surga namanya. Kata para ulama, buahnya berbeda antara buah yang nanti kita dapat di surga dengan di dunia. Walaupun bisa jadi namanya sama. Kita mengetahui di sini ada rambutan, ada durian, ada apel, ada anggur, ada jeruk. Di sana juga ada, tapi rasanya dan bentuknya itu bisa jadi beda. Ya. Kita tahu anggur, di sana juga ada anggur. Anggur yang ada di dunia, seenak-enak yang paling enak anggur di dunia di sana beda, lebih enak daripada anggur yang paling enak. Begitu modelnya. Makanya disebutkan di sini, qalu hadza alladhi rusilna min qablu. Mereka mengatakan kata ahli surga, khususnya di ini itu saya diberikan apa? Inilah rezeki yang diberikan kepada kami min qablu sebelumnya. Maksudnya apa? Sebelumnya itu mereka ada yang berpendapat kalau waktu itu sebelumnya itu waktu di dunia. Kok beda ya? Dulu anggur di dunia kayak gini, sekarang buah-buahannya dulu cuma saya makan buah-buahan itu paling juga 50 jenis, di sini sampai 1000 jenis, 2000 jenis. Masya Allah. Anggur aja jenisnya banyak, anggur jenisnya banyak, mangga jenisnya banyak, jeruk jenisnya banyak. Di sana lebih banyak lagi. Seperti itu.
mereka ahli surga itu nanti mengingat-ingat apa yang waktu di dunia rasakan. Ternyata di surga dunia. Ada yang menyebutkan bahwa ingatan mereka, oh ini rezeki yang diberikan kepada kami dulu itu seperti itu. Ada yang menafsirkan bahwa setiap kali diberikan rezeki berupa buah-buahan, jadi misalnya sekarang waktu di surga makan anggur, makan buah, makan ini dan sebagainya, dan ketika sudah beres, sudah nikmat, sudah enak, nanti ketika ada atau kita minta lagi atau dihidangkan lagi buah-buahan yang akan dihidangkan itu berbeda dengan yang tadi kita makan. Jadi yang tadi kita makan enak segitu, nanti tambah lagi enak. Jadi lebih enak lagi dan berbeda sebelumnya. Itu jenis yang berbeda, model yang berbeda dan sebagainya. Itu kata Allah. Jadi ada dua. Orang ahli surga itu ketika mengingat dengan rezeki yang diberikan, nikmat yang diberikan di surga, dia mengingat sesuatu yang ada di dunia. Saya makan itu sebagainya. Oh, ini tuh lebih enak seperti ini. Itu satu. Yang kedua, pemahamannya apa yang diberikan berupa buah-buahan sekarang, hari ini besoknya diberikan lagi oleh Allah di surga itu berbeda dari sebelumnya. Walaupun mungkin sama-sama anggur, sama-sama jeruk, sama-sama durian. Nah, begitu. Ini namanya Tuhan adalah rezeki kami kaum. Allah ini rezeki yang diberikan kepada saya dulu itu sebelumnya. Waktu ini mutasyabiha, mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan serupa tapi tidak sama. Ya, serupa kayak dulu, kalau ingat di dunia, oh ini rambutan, yang di surga rambutannya masya Allah, nikmatnya, manisnya, dan sebagainya. Lebih dari apa yang kita rasakan. Rambutan apa yang kalian? Mangga apa yang kalian? Durian mana yang kalian? Pernah makan buah yang paling mahal? Semahal apa makan buah yang paling mahal? Durian. Ada di Malaysia itu namanya durian apa? Susangking. Susangking ya. Pernah nyobain Allah Akbar. Ya saya dulunya. Tapi apa yang harganya masya Allah ya. Ini sudah setengah. Yang di bawah sejuta sebenarnya yang kecil. Saat bijinya itu sudah sekarang 800.000 kalau kita ini ya. Tapi di sini ada buah lagi. Saya pernah minum kopi ya, juga cinta kopi. Ada biji kopi itu sekilonya mungkin di kita sekilonya itu cuma 60.000, 70.000. Ternyata kopi itu ketika yang kopinya kopi yang ada di gunung apa dan sebagainya di Jawa itu satu cangkirnya aja itu bisa harganya 2 juta. Penting ya. Juga sama ya, satu putih itu harganya bisa sampai jutaan. Kalau gimana minumnya? Terlihat harganya kelihatan sebesar terus, ya, pasti. Nah, itu maksud dari waktu ini mutasyabiha. Walahum fiha azwajun mutahharah. Ini bukan saya yang lebih, tapi nanti dari teman ini. Dan bagi mereka apa? Di dalam surga itu ada azwajun mutahharah, ada istri-istri yang atau pasangan-pasangan yang suci. Ya. Jadi bidadari-bidadari surga itu mereka
bersih, suci, mereka cantik, mereka dipercantik oleh Allah karena mereka murni kecantikannya. Ya. Dan bahkan suami ibu, berarti yang suami ibu itu yang masuk surga nanti itu bidadarinya sudah mumpuni. Istri-istri mereka itu yang siap menunggu suami-suami itu. Ya. Jangan kalau suami-suami itu. Ya. Jangan kalau sekarang boleh cemburu, tapi ketahuilah kecemburuan mereka juga sedang terjadi ketika ibu menaati suami. Gitu. Nggak tahu. Ibu punya saingan di sana, tapi nanti kalau surga ada saingan. Saingan itu merasa sekarangnya di waktu di dunia. Ya. Di akhirat nanti di surga nanti azwajun mutahharah. Ya, ini saya menjelaskan supaya clear, supaya itu boleh nanya. Kalau nggak belum jelas, hidup nanti hidup di sana. Sekarang ya hidup kan itu juga ya. Tapi di sana ketika suami ibu calon surga, ya, kalau suami ibu calon surga dan pas dan Allah bisa jadi dengan amalnya dengan kesolehannya masuk surga, maka istri-istri yang ada di sana itu ketika istri yang di dunianya berbuat durhaka, berbuat maksiat, memakan sebagainya, itu mereka sebut di sana. Karena disediakan. Sekarang terus kita gimana nanti? Kita itu diciptakan oleh Allah sebagai perempuan yang ketika kita sama-sama nanti masuk surga dengan suami, kata Allah dalam Al-Quran, udkhulul jannata antum wa azwajukum, ya. Masuklah kalian wahai laki-laki ke surga itu sama istri kalian. Ya. Misalnya ada siap mengungkap istri banyak, tapi istri yang di dunia itu ketika masuk surga bersama-sama, maka kecantikannya, kebersihannya, keindahannya itu melebihi ini azwajul mutahharah yang ada. Mereka murni sucinya. Tapi kalau kita di sini, kita ditambahi kesucian kita dengan wudu, dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah. Ibu-ibu ini yang di dunia akan menjadi pemimpin-pemimpin istri-istri yang di sana. Jadi ada artinya biasa asal masuk surga bareng, sekarang disuruh oleh Allah udkhulul jannata antum wa azwajukum. Terus baru bersukacita. Jadi nanti bersukacita walaupun di sana sudah mumpuni istri-istri yang disucikan ini, itu tidak ada pengaruhnya begitu. Bahasanya di matahari sana cuma ditanggung biasa. Kalau masuk surga, dua-duanya masuk surga. Insyaallah. Kalau makanya mudah-mudahan ya kerjasama di dunia itu bukan hanya kerjasama untuk menciptakan aset-aset di dunia, tapi juga menciptakan aset-aset di akhirat. Supaya apa? Tadi udkhulul jannata antum wa azwajukum baru bersukacita di sana punya aset, ada aset zikir jadi rumput, aset sedekah jadi pohon, aset batak dari masjid jadi istana, itu sama-sama berjuang. Siapa? Tahu sama suaminya, suaminya sudah tahu sama dirinya kan gitu. Itu yang akan terjadi seperti itu. Karena Allah ciptakan sama mereka, dan kita sekalipun ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada ibu-ibu. Sekalipun si istri ini dia berbeda dengan suaminya masuk surga, maka mereka sudah ada. Gimana kalau suami yang tidak masuk surga, istri yang masuk surga? Gimana? Apakah ada suaminya?
Jadi tidak ada yang tidak bahagia di surga itu, walaupun suaminya durhaka. Siapa yang Allah contohkan seorang istri yang masuk surga, yang sholihah, tapi suaminya durhaka? Istri siapa? Istri Fir'aun. Jadi nggak bisa nyalahin suami itu, nggak bisa. Kalau suaminya ini dan itu nggak bisa. Ibu dengan ibu sendiri. Ibu bertanggung jawab terhadap amalan ibu sendiri. Ibu bertanggung jawab terhadap apa yang ibu yakini. Ibu bertanggung jawab terhadap apa yang ibu lakukan. Ada suami yang sampai durhaka sekali, kalau dia kurang durhaka gimana? Fir'aun itu durhaka dari orang durhaka, mati Tuhan, ya, kesombongannya luar biasa. Tidak ada yang sombong melebihi Fir'aun. Nah, aku tahu istrinya mereka siapa namanya? Siap, ya. Adakah seorang istri yang durhaka kepada suaminya? Istri siapa yang bisa mengenal Al-Quran? Istri Nabi Nuh. Apa? Jadi Nabi Nuh itu dia liwat, bukan Nabi bukan, apalagi Nabi bukan. Liwat itu lesbi. Jadi waktu Nabi Nuh itu Nabi Lut, ya ketika itu mereka, itu Nabi Lut. Istrinya juga seperti itu. Dia durhaka. Nabi Nuh, istrinya durhaka karena dia tidak mau ikut dakwahnya suaminya. Sama anaknya juga sama. Anaknya Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh itu adalah Rasul kedua. Sebenarnya Rasul pertama yang menerima yang punya umat. Bagaimana seorang Nabi dan Rasul, istri dan anaknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pokoknya kita mau sampel yang pertama jangan, sampel yang kedua apa? Lagi ya, pokoknya jangan mau dua sampel ini. Nah, yang pertama masa mau punya suami yang durhaka kepada Allah. Yang kedua apa lagi? Masa kita yang jadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum fiha khalidun. Nah, ini yang rugi kalau ternyata di sana di surga itu mereka semuanya khalidun, kekal selama-lamanya. Rugi kalau kita masuk surga. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku datangkan nah, ketika kita rugi, kenapa rugi kalau masuk surga? Allah itu ketika ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, terus dipanggil, siapa yang dipanggil? Al-Maut itu dipanggil, bahkan dipanggilnya dia datang seperti kambing, seperti bibas, seperti domba. Maka Rasulullah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, didatangkan kematian dan aku menyembelih kematian. Ketika kematian disembelih berarti semuanya hidup. Yang di neraka akan terus hidup dan terus merasakan siksa Allah, dan yang di surga akan terus hidup dan akan merasakan kenikmatan Allah. Kematian yang kemarin kita rasakan ketika di dunia ini, nanti di akhirat tidak ada lagi kematian. Oleh karena itu, siapkan surganya kan itu. Ayat-ayat
ngapain kalau Allah nggak mau surga? Mau hidup mau ngapain lagi kalau ujung-ujungnya nggak masuk surga? Kalau ibu mau berjuang apa di dunia? Kalau mau urus anak, anak diperjuangkan kalau dia tidak mendoakan kita percuma. Justru doanya dia yang mengantarkan kita masuk surga. Kita memperjuangkan anak itu supaya sehat, supaya terdidik, supaya punya agama, bukan hanya sampai situ. Tapi gimana caranya dia jadi soleh, dia mendoakan kita. Doanya inilah yang bisa membawa kita ke surga. Jadi ujung-ujungnya surga. Kalau motivasi surga ini sudah dianggap biasa dalam hati kita, nanti surga, nggak kebayang, nggak ada termotivasi. Ini harus diperbaiki kitanya. Saya ulangan ulang-ulang yang ayat-ayat tentang surga dan neraka itu. Sampai kita itu senang mendengarnya ketika mendengar kalimat surga dan kita takut ketika mendengar kalimat neraka. Coba ulang lagi, nanti Google baca ayat-ayat yang menunjukkan tentang surga. Asalnya biasa, terus ulang-ulangi sampai kita tuh termotivasi dan senang, sampai kita yakin itu yang ngomong Allah. Yang ngomong Allah yang ngomong itu adalah firman Allah. Yang awalnya kita hanya sebatas membaca, sebatas pengetahuan, coba imani, resapi, dan jadikan motivasi supaya kita bisa masuk surga. Jadi tidak ada ayat neraka, kita cari gimana caranya supaya kita benar-benar takut sama neraka. Neraka yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang durhaka, kita ketika mendengarnya kita harus merasa. Bagaimana menimbulkan rasa takut? Ya ingat dong, siapa yang akan menyiksa kita? Pencipta kita sendiri. Ya. Kalau kita nggak merasa takut, itu namanya kita nggak paham dan nggak mengetahui pencipta kita sendiri. Itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah nanti ayat yang selanjutnya saya bacakan saja, diarahkan untuk kajian selanjutnya kita akan lanjutkan ya supaya jangan berhenti. Insyaallah kita akan membacakan ayat yang ke-27 sampai ayat 29. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau ada yang mau ditanyakan, saya memang jadi haji itu terakhir ya, jangan menyampaikan, ya, apalagi dunia yang menuju. Karena dalam agama itu harus tuntas. Kita menjalankan melaksanakan syariat itu harus tuntas, harus puas. Tuntas itu apa? Kita benar-benar yakin dengan apa yang diamalkan. Puas artinya kita merasa cukup dari apa yang disampaikan itu. Inilah tanggung jawab kita terhadap Allah. Saya sudah menjalankan ini.